Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faib Dwi Alifkan dengan NIM 202102011014. Dengan rekan saya Vanessa Melisa Lantang dengan NIM 202102011002 dari kelompok 3 Sistem Digital. Kali ini kami akan memberikan informasi kepada rekan-rekan semuanya terkait diskusi kelompok kami dan hasil karya kelompok kami mengenai TESA cerdas, yakni tempat sampah cerdas berbasis mikrokontroler. Adapun topik pembahasan yang akan kita berikan kepada rekan-rekan semuanya, yaitu adalah latar belakang, tujuan dan manfaat, proses pembuatan proyek, kinerja proyek, dan kesimpulan. Baik, siapakah TESA cerdas? TESA merupakan singkatan dari tempat sampah. Namun, tempat sampah satu ini memiliki perbedaan dan keunikan tersendiri dari tempat sampah pada umumnya. Apa keunikannya? Keunikannya adalah tempat sampah ini bisa membuka dan menutup secara otomatis menyesuaikan sistem yang dirangkai menggunakan Arduino Nano. Sehingga, tempat sampah ini memiliki kecerdasan tersendiri. Maka dari itu, tempat sampah ini dijuluki TESA cerdas. Kecerdasan TESA ini sangat beragam. Ia bisa membuka dan menutup secara otomatis ketika sensor mengenai seseorang, mengeluarkan suara, dan menampilkan LCD indikator persentase jumlah sampah. Bagaimana? Sungguh luar biasa, bukan? Next, mengenai latar belakang TESA. Saat ini permasalahan sampah di Indonesia meliputi tingginya laju timbunan sampah, tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan masih rendah, dan masyarakat seringkali membuang sampah tidak pada tempat yang disediakan. Meskipun pemerintah memberikan sumbangan tempat sampah untuk setiap rumah di daerah, tapi tidak dimanfaatkan atau digunakan dengan semestinya oleh masyarakat. Terkadang masyarakat juga enggan menyentuh tutup tempat sampah dengan berbagai alasan. Hal buruk seperti itu akan terus berlanjut apabila tidak disertai kesadaran diri. Adanya permasalahan di atas, kami mencoba untuk berproses dalam peningkatan kesadaran diri manusia terhadap lingkungannya. Dengan menggunakan ilmu terapan dari mata kuliah sistem digital, kami membuat karya dalam bentuk barang yang canggih, yakni tempat sampah berbasis mikrokontroler. Baik, adapun tujuan dan manfaat. Tujuan dari pengerjaan proyek ini adalah untuk menciptakan tempat sampah cerdas berbasis mikrokontroler dan membantu meningkatkan kesadaran diri masyarakat untuk lebih memperhatikan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, terdapat manfaat yang bisa didapatkan apabila proyek ini berhasil. Yang pertama, bagi pengguna, hasil proyek tempat sampah cerdas diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan yang dialami oleh masyarakat terkait menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, bagi pembuat, memperoleh ilmu dan mengetahui kinerja tempat sampah cerdas berbasis mikrokontroler dan menambah pengalaman untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan sistem digital. Dan yang terakhir, bagi akademisi, diharapkan dengan laporan dan karya proyek sistem digital ini menjadi referensi dan bukti karya untuk proyek yang serupa dan dapat dikembangkan lagi. Baik, kemudian adapun proses pembuatan proyek. Dalam pembuatan proyek tempat sampah cerdas ini tentu melewati beberapa tahapan atau alur versi rancangan kami sendiri. Berikut tahapannya. Yang pertama, pembuatan skematik rangkaian. Yang kedua, coding atau menyusun skrip. Yang ketiga, menyiapkan alat dan bahan. Dan yang terakhir adalah proses perangkaian. Adapun skematik project. Di sini kami menggunakan beberapa bahan seperti speaker, DF player mini, kabel jumper, sensor ultrasonik, kemudian motor servo SG90, Arduino Nano, dan juga LCD serta breadboard. Adapun source code bagian library, kita menggunakan beberapa library, diantaranya adalah software serial.h ataupun software dari serial Arduino IDE-nya tersendiri. Kemudian ada include liquid crystal i2c.h merupakan library dari LCD dan i2c.h. Kemudian DF player mini, kemudian library sensor ultrasonic dan library motor servo. Kemudian berikut adalah bagian sensor ultrasonik HCSR04, yakni ada pendeteksi ada tidaknya orang, yakni sensor ultrasonik pada luar dengan penetapan konstanta, yakni define trigger pin pada 5, kemudian define echo pin pada 6,
kemudian define max distance 100. Kemudian ada pendeteksi sensor ultrasonik dalam, yakni untuk mengukur ini kedalaman dari ruang pada tempat sampah, yakni apakah sampah itu bisa penuh ataupun jumlahnya setengah atau kurang dari setengah. Jadi di sini kami sudah menetapkan konstantanya. Define trigger pin satunya ada di 8, echo pin 1 di 9, dan max distance-nya 22. Kemudian ada source code bagian LCD, motor servo, dan sensor, yakni seperti yang rekan-rekan lihat semuanya, yakni ada new pin, setup of pin, and maximum distance. Jadi kita yang tadi sudah menentukan konstanta bagaimana untuk kabel jumper yang mengarah ke trigger itu masuk ke pin ke-5, kemudian echo masuk pin ke-6, dan lain-lain. Sehingga kita tinggal memanggil new pin sonarnya, yakni trigger pin, echo pin, max distance untuk melihat pergerakannya. Lanjut, ini untuk pencarian alamat LCD. Jadi untuk rekan-rekan semuanya, bagi rekan-rekan yang ingin membuat tempat sampah yang menggunakan LCD indikator, tentu harus di-scan alamat terlebih dahulu ya, dimana kita nanti menemukan tipe alamat LCD yang sesuai dengan LCD yang kita punya. Jadi setiap LCD itu memiliki alamat yang berbeda-beda, jadi perlu di-scan terlebih dahulu untuk pencarian alamatnya menggunakan source code seperti ini. Nah, ini untuk pergerakannya dan pengaturan set berapa volume, kemudian jarak atau delay dan sebagainya, dan untuk menampilkan LCD begin atau tampilan dari indikator persentase. Dan ini proses buka tutup TESA. Jadi jika jarak lebih dari 0, maka motor servonya akan membuka tutup kotak sampah dengan mengeluarkan suara play yang pertama, play kedua, dan ketiga. Jadi play pertama ini sebanyak maksudnya panjang musiknya itu 5 detik, kemudian yang kedua 4 detik, yang ketiga adalah 3 detik. Dan ketika sudah tidak ada target di depannya ataupun seseorang, maka else, yakni motor servo akan membaca dan menutup kotak sampah secara otomatis. Oke, kemudian untuk proses sensor dalam dan LCD, nah kita di sini menggunakan persentase yang lebih rendahnya, itu yang paling rendah itu 25%, dimana kapasitas itu lebih dari 15 dan kapasitas kurang dari 21. Jadi nanti otomatis kursor LCD set kursornya itu akan ngeprint kapasitas sampah dengan print 25%, 50%, 75%, 100%, full, dan sebagainya. Oke, adapun alat dan bahan nih rekan-rekan. Alat dan bahan yang kami gunakan ada yang pertama ini Arduino Nano, yang kedua ini breadboard, yang ketiga kabel jumper. Di sini kita menggunakan kabel jumper female to male, male to female, atau sama ini male to male, dan juga female female. Jadi kita menggunakan semuanya untuk perangkaian pada breadboardnya. Kemudian kita menggunakan LCD beserta I2C-nya, yakni dengan ukuran 16x2. Jadi untuk panjangnya itu 16 kolom dan tingginya ini 2 kolom. Kemudian ada DF player mini, yang dimana ini untuk memasukkan micro SD atau memori yang berisikan musik. Kemudian ada kabel USB tipe yang menyesuaikan dari tipe Arduino Nano-nya. Kemudian ada speaker, terus ada sensor ultrasonik HCSR04. Di sini kami menggunakan 2 ya untuk sensor ultrasoniknya, karena kita menggunakan sensor ultrasonik untuk kedalaman dan untuk mengukur berapa banyak sampah di dalamnya, sama untuk ini rekan-rekan, melihat target dari luar atau seseorang dari luar untuk membacanya. Kemudian ada isolasi, motor servo SG90, dan juga solder. Oke, jadi pesan aja buat rekan-rekan, apabila tempat sampah yang dipakai itu lebih besar atau mungkin ketebalan dari tutup tempat sampahnya itu tidak tipis, mungkin bisa menggunakan motor servo yang di atasnya SG90. Karena kami menggunakan SG90 karena memang ukuran tempat sampahnya cuma 5 liter.
Oke, untuk proses merangkainya, mungkin yang pertama kita itu menancapkan Arduino Nano ke dalam breadboard, kemudian menancapkan DFR Mini ke dalam breadboard. Jadi dua breadboard itu kita jadikan satu, di mana Arduino Nano ini kita masukkan dalam breadboard dan juga DFR Mini juga kita masukkan ke dalam breadboard. Kemudian menyambungkan kabel jumper ke dalam sensor ultrasonic terlebih dahulu menyesuaikan tipe. Jadi kan di dalam sensor ultrasonic ini tuh memiliki beberapa tipe pin ya, kayak ground, kemudian VCC dan sebagainya, echo, trigger. Nah, itu kita sambungkan dulu menggunakan kabel jumpernya satu-satu, sehingga nanti ketika kita sudah memasukkan satu-satu, tinggal masukkan ke breadboardnya saja, menyesuaikan tipenya. Kemudian ada sambungan kabel jumper ke I2C LCD menyesuaikan tipe, ini sama kayak kabel jumper dengan sensor ultrasonic. Kemudian sambungan kabel jumper ke motor servo menyesuaikan tipe. Kemudian solder terlebih dahulu speaker menggunakan kabel jumper dan sesuaikan kutub negatif dan positifnya. Dan jika semua benda sudah disambungkan ke kabel jumper, langkah selanjutnya adalah memasukkan kabel jumper yang sudah disambungkan tadi ke dalam breadboard yang sudah ada Arduino Nano-nya sama DFR Mini. Jadi kita kan sudah menyambungkan kabel jumper ke masing-masing barang ya, yang memiliki pin berbeda-beda. Jadi kita tinggal masukkan ke dalam Arduino-nya, menyambungkan aliran datanya ke Arduino gitu. Nah, adapun sambungan yang tepat untuk kabel jumper pada Arduino Nano adalah motor servo nih. Untuk VCC sama dengan 5V, ground sama dengan ground, out sama dengan D2, kemudian sensor ultrasonic VCC sama dengan 5V, GND sama dengan GND ini ground ya, kemudian trigger ini sama dengan D5, echo itu D6, dan untuk DFR Mini itu VCC sama dengan 5V, ground sama dengan ground, RX sama dengan D2, TX R1K sama dengan D3, dan LCD yang terakhir nih VCC sama dengan 5V, ground sama dengan ground, dan STA analog 4, SCL analog 5. Oke, kita lanjut. Jika kabel jumper pada setiap barang sudah dihubungkan, maka langkah selanjutnya adalah mengupload codingan yang ada pada Arduino IDE. Di dalam codingan ini bisa kita lakukan pengontrolan atau pengaturan gerakan. Dan terakhir, jika semua barang baik sensor, speaker, LCD, motor servo sudah berjalan semestinya, maksudnya rangkaiannya itu sudah masuk ke dalam pin yang tepat pada Arduino-nya, selanjutnya tinggal eksekusi dan tempel ke dalam tempat sampah. Dan kita cek menggunakan Arduino IDE-nya pada software. Kita lihat serial monitornya apakah berjalan dan semuanya apakah berjalan. Jika berjalan, maka berhasil. Nah, untuk kinerja TSA tersendiri nih, untuk gambar yang pertama, jadi begini rekan-rekan. Ketika sensor dari luar itu mengarah ke target ataupun seseorang, maka otomatis akan membuka tutup tempat sampahnya itu dan speaker akan bersuara. Speaker bersuara ini itu dari DFR Mini yang berisikan memori tadi. Jadi speaker ini bersuara itu sebanyak 3 kali. Yang pertama lagu itu 5 detik, yang kedua 4 detik, dan yang ketiga 3 detik. Dan apabila ada target di depannya itu terus menerus, maka speaker atau suara itu akan mengulang. Dan jika tidak ada atau target itu tidak mengarah ke sensor, maka tempat sampah ini akan menutup secara otomatis. Nah, kemudian adapun jarak dari sensor ke target itu 15 cm. Terus untuk gambar yang ketiga ini mengenai sensor dalam nih rekan-rekan. Jadi ketika sensor dalam ini sudah melihat jumlah sampahnya, apabila kosong maka kapasitasnya itu 25%, karena kita menggunakan set paling rendah adalah 25%. Jadi tempat sampahnya itu kosong. Kemudian apabila tempat sampahnya itu setengah, maka persentase pada LCD-nya itu akan berubah menjadi 50%, dan yang terakhir jika full maka berganti pada persentase 100% atau full. Nah, kinerja dari rancang bangun tempat sampah otomatis menggunakan sensor ultrasonic bekerja dengan baik dengan nilai rata-rata waktu atau tutup terbuka uji kinerja alat pada jarak 15 cm adalah 307 second, dan pada jarak 30 cm adalah 306 second. Oke, kesimpulannya nih rekan-rekan, kinerja dari rancangan proyek tempat sampah cerdas menggunakan sensor ultrasonic adalah pada sensor ultrasonic mendeteksi seseorang atau target di depan tempat sampah kurang dari 3 detik. Kemudian, data yang masuk ke sensor akan diproses oleh Arduino Nano untuk memutar motor servo SG90 dalam membuka tutup tempat sampah. Tutup tempat sampah tetap terbuka apabila sensor ultrasonic masih mendeteksi seseorang. Kemudian akan menutup setelah sensor ultrasonic tidak mendeteksi seseorang di depan tempat sampah.
atau di depan ini rekan-rekan, sensor ultrasonik luarnya. Nah, pada saat tutup sampah terbuka, speaker akan mengeluarkan suara yang sudah di-set pada DF player mini, dan ketika sampah yang ada di dalam kosong atau sudah penuh, maka otomatis LCD indikator akan memberitahu jumlah presentasinya. Oke, daripada rekan-rekan bingung terkait penjelasan ini, mungkin rekan-rekan bisa melihat kinerjanya secara langsung melalui video berikut ini. Berikut adalah implementasi hasil proyek TESA, di mana untuk inputan melalui sensor luar yang akan mengeluarkan output, yakni membuka tutup tempat sampah secara otomatis karena ada gerakan dari motor servo di dalamnya. Kemudian selain itu ada output dari sensor dalam, di mana akan menampilkan LCD yang menunjukkan persentase jumlah sampah di dalamnya.